Assalamualaikum. Halo, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, kelompok 4, ingin membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah kedokteran forensik yang dibimbing oleh Ibu Rika Krismayati, SH. Lalu sebelum itu, kenalkan saya Muhammad Muhammad Ilham. Nama saya Kevin Bus Pajak. Nama saya Juan Palembang Spanyol. Nama saya Lazarus Kakule. Nama saya Jonathan Hasidu Sibaradi. Saya juga Garbin Langkat. Saya juga Fadila. Itu nama dari kelompok kami. Maka dari itu, kawan-kawan, sosial media, para pendengar, dan kawan-kawan. Malapraktik medis dan peran penting hukum kedokteran forensik. Sebagai mahasiswa hukum, sering kita dengar kasus malapraktik di berita, tapi jarang yang paham mekanisme hukumnya secara utuh. Saya sendiri baru benar-benar paham setelah mengalami secara langsung lewat pengajaran dan pengalaman dari dosen yang mengajar. Kita mulai dari dasar. Malapraktik medis itu apa sih? Sederhananya, malapraktik adalah kelalaian atau ketidakcakapan dokter dalam memberikan pelayanan medis yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Tapi hati-hati, nggak semua hasil buruk dari pengobatan bisa disebut malapraktik. Ada yang namanya adverse event atau kejadian tidak diinginkan. Ini risiko wajar dari setiap prosedur medis, misalnya alergi obat yang nggak bisa diprediksi meski semua prosedur sudah benar. Beda sama negligence atau kelalaian, di mana dokter nggak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau malah melakukan sesuatu yang nggak seharusnya. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus paham bedanya, karena kalau kita jadi pengacara atau hakim di masa depan, kesalahan dalam menentukan ini bisa merusak karir dokter yang nggak bersalah atau menutup akses keadilan bagi pasien yang menjadi korban. Nah, sekarang masuk ke hukumnya. Teman-teman pasti kaget kalau tahu Indonesia nggak punya pasal khusus tentang malpraktik medis di KUHP. Iya, nggak ada. Yang ada malah pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat. Pasal umum dipakai untuk kasus spesifik. Selain itu, ada UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bisa dipakai pasien buat minta ganti rugi. Terus ada PMK nomor 40 tahun 2004 tentang pedoman penyelesaian malpraktik. Tapi sayangnya PMK ini lebih banyak sifatnya administratif dan nggak punya sanksi tegas. Temanku Reza pernah bilang, kok kayaknya hukumnya ngasal ya? Saya setuju sih. Profesi medis yang sangat teknis dan berisiko tinggi, tapi perlindungan hukumnya masih pakai payung umum. Bandingin sama negara lain yang punya medical practice ACT atau malpraktis ACT khusus. Di sana definisi malpraktik, standar bukti dan prosedurnya jelas. Ini bagian paling seru menurut kami. Kedokteran forensik itu apa? Singkatnya, ilmu yang mengaplikasikan pengetahuan medis untuk kepentingan hukum. Dalam kasus malpraktik, kedokteran forensik jadi penentu fakta yang krusial. Bayangin jadi hakim, kamu nggak ngerti bedanya emboli dengan reaksi anestesi. Kamu nggak tahu apakah luka operasi yang infeksi itu karena sterilisasi kurang atau daya tahan tubuh pasien yang lemah. Yang kamu punya cuma cerita keluarga pasien yang emosional dan pembelaan dokter yang profesional. Disinilah ahli forensik masuk. Mereka melakukan autopsi kalau ada kematian, menganalisis rekam medis, menilai apakah prosedur yang dilakukan sesuai standar, dan menyimpulkan apakah ada hubungan sebab akibat antara tindakan dokter dengan kerugian pasien. Teman saya, Bayu, punya pengalaman pribadi. Adiknya meninggal usai operasi usus buntu. RS bilang komplikasi wajar. Keluarganya curiga dan minta autopsi. Hasil forensik, ada kesalahan pemberian anestesi yang nggak terdeteksi. Tanpa bukti forensik itu, keluarganya cuma bisa terima penjelasan RS tanpa bisa berbuat apa-apa. Tapi ada masalah lain. Biaya autopsi nggak murah, prosesnya juga butuh waktu, dan yang paling penting, masyarakat Indonesia masih banyak yang tabu sama autopsi. Padahal autopsi itu bukan cuma buat kasus kriminal,
tapi juga buat keadilan dalam kasus malpraktik. Sebagai mahasiswa hukum, kita tahu kalau hukum itu soal pembuktian. Dalam malpraktik medis, ada prinsip yang sering dipakai, yaitu 4D. Duty, dereliction, direct causation, dan damage. Pertama, duty. Apakah dokter punya kewajiban hukum untuk merawat pasien? Kalau pasien sudah terdaftar dan dokter sudah menerima, ya, duty-nya ada. Kedua, dereliction. Apakah dokter melalaikan kewajibannya? Ini yang paling rumit. Kita harus bandingkan tindakan medis dokter dengan standar layanan medis yang berlaku. Tapi standar apa yang dipakai? Standar RS besar di Jakarta atau standar puskesmas di pedalaman? Teman saya pernah nanya ini, dan sampai sekarang jawabannya masih abu-abu. Ketiga, direct causation. Apakah klien dokter secara langsung menyebabkan kerugian? Ini sulit, karena tubuh manusia kompleks. Banyak faktor bisa mempengaruhi hasil pengobatan. Penyakit dasar pasien, daya tahan tubuh, bahkan faktor psikologis. Keempat, damage. Apakah kerugian yang derita pasien bisa berupa kematian, cacat permanen, atau penderitaan tambahan? Dalam praktiknya, pembuktian ini berat di pihak pasien. Pasien nggak punya akses ke rekam medis yang lengkap, nggak punya pengetahuan medis, dan nggak punya sumber daya untuk mengkonfrontasi rumah sakit besar dengan tim hukum mereka. Sebagai mahasiswa yang idealis, saya sering membandingkan sistem Indonesia dengan negara lain. Di Amerika Serikat, ada sistem malapraktik insurance yang wajib dimiliki dokter. Ada juga medical tribunal yang menangani kasus malapraktik sebagai masuk pengadilan. Di Inggris, ada NHS resolution yang fokus pada mediasi dan ganti rugi tanpa harus litigasi panjang. Di Indonesia, kita masih bergantung pada pengadilan umum dengan hakim yang belum tentu paham kedokteran. Kita tidak punya lembaga independen khusus malapraktik, dan yang paling miris, banyak kasus malapraktik yang tidak pernah terungkap karena pasien tidak punya akses ke keadilan. Teman saya Salsa, mahasiswa semester 4 pernah bilang, kok kayaknya yang bisa tuntut cuman yang kaya ya? Sedih, tapi benar. Biaya pengacara, biaya ahli, biaya autopsi, semuanya mahal. Sementara pasien yang tidak mampu cuman bisa diam dan menerima. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa hukum? Pertama, kita harus paham bahwa malpraktik medis bukan cuma masalah dokter salah dan pasien jadi korban. Lebih dari itu, ini soal sistem hukum yang belum matang, soal akses keadilan yang belum merata, dan soal kebutuhan akan kolaborasi antara hukum dan kedokteran. Kedua, kita perlu mendesak pembentukan regulasi khusus tentang malpraktik medis yang jelas, yang mendefinisikan malpraktik dengan tepat, yang menetapkan standar layanan medis yang realistis, yang melindungi hak pasien tanpa membuat dokter takut berkarya. Lalu, kita perlu mengadvokasi adanya akses kedokteran forensik yang terjangkau dan juga merata. Autopsi dan opini ahli forensik nggak boleh jadi barang mewah yang cuma bisa diakses segelintir orang. Sebagai penutup, kami mau ingetin sesuatu. Kita semua bakal jadi konsumen layanan kesehatan suatu saat. Kita bisa jadi pasien atau keluarga pasien, atau bahkan advokat yang membela salah satu pihak. Pahami hak dan kewajibanmu. Jangan cuma jadi orang yang terima berita malpraktik di TV tanpa paham apa yang sebenarnya terjadi. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya nggak berjanji bisa jawab semua, tetapi saya janji bisa diskusi bareng. Terima kasih.